Salam demi film Indonesia. Senang sekali jumpa lagi dengan saya, Dian Wijaya, yang akan menyampaikan loket laporan penjualan film Indonesia di tiket bioskop sampai dengan kemarin, hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa acara loket ditayangkan setiap hari Jumat? Di sini saya akan menjawab, kenapa ditayangkan setiap hari Jumat? Karena pada hari Kamis adalah hari pertama film Indonesia baru ditayangkan di bioskop. Dan dengan melihat jumlah penonton pada hari pertama, kita bisa menduga, memprediksi berapa nanti akhir penonton setelah film itu selesai tayang di bioskop. Demikian teman-teman, saya akan mulai dengan film yang pertama dari 3 film itu. Yang pertama, Glow, Kau Cahaya. Ini sebuah film drama olahraga dibuat di Papua mengenai atlet-atlet yang difabel. Tetapi walaupun tubuhnya itu difabel, mereka itu tetap ingin menjadi juara dan memenangkan perlombaan. Sebuah film yang sebenarnya sangat mencerahkan, drama yang cukup baik, tetapi karena jumlah layarnya minimalis, maka jumlah penontonnya hanya mencapai angka 1775. Semoga Glow, singkatan dari nama Gloria, akan mendapatkan penonton yang lebih baik lagi. Bersama hingga sedih bubur dan senyuman. Film yang kedua, Kun Ana wa Anta, artinya jadilah seperti dirimu sendiri. Ini dikutip dari bahasa Arab, film anak-anak mengenai 5 sahabat yang tinggal di pesantren dan mereka menghadapi komplotan pencuri binatang langka untuk dijual dengan harga tinggi. Dalam film ini, Musakir Ramdan berusaha menyelamatkan seekor orang utan yang hendak dijual dengan harga sangat tinggi. Kun Ana wa Anta juga layarnya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, harap dimaklumi, jumlah penontonnya pada hari pertama baru mencapai angka 1878. Gak usah mau tahu urusan orang. Sabar. Orang sabar itu SD kesel kan? Film yang ketiga, Perjanjian Gaib. Film ini dibesut oleh Hadwa Daenwatu, seorang sutradara yang laris. Dan kisahnya adalah seorang nenek diperani oleh Ayu Laksmi. Biasanya Ayu Laksmi menjadi ibu, kali ini dia naik menjadi nenek, namanya Nenek Dasa. Tidak ada yang tahu berapa sebenarnya usia Nenek Dasa. Mungkin mencapai ratusan tahun. Sampai pada suatu ketika dia disangka meninggal, tetapi ternyata dia bangkit kembali sehingga membuat ketakutan 2 pembantu rumah tangganya. 2 pembantu rumah tangganya dimainkan oleh Della Datian dan Denis Adiswara. Apa yang sebenarnya terjadi? Film ini, Perjanjian Gaib, mencatat angka penonton yang bagus pada hari pertama. Angkanya 32147. Nenek masih hidup. Emang ada lowongan anaknya, Nek? Nenek bisa aja. Kita harus cepat pergi dari sini. Nenek itu bisa hidup. Film-film lama yang masih bertahan di bioskop. Kembang Api. Ini sebuah film time loop. Pemainnya bagus-bagus, tetapi ternyata minat untuk penonton masih belum memadai. Setelah 1 minggu, angka penontonnya adalah 31942.
Saya cuma mau mati. Boleh kalau matinya wajar. Film superhero yang dibintangi oleh Adisti semula kami menduga akan mencapai hasil yang cukup bagus. Vigo and the Specklings. Sayang sekali, ternyata film superhero ini belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Angka tepat penontonnya adalah 54115. Kami meragukan film ini akan bertahan pada loket Kamis yang akan datang. Itu buat orang-orang yang kamu sakitin. Gara-gara kamu aku hampir mati ketabrak. Para betina pengikut iblis. Film yang dibesut oleh Rako Priyanto dan diproduksi oleh Falcon Black Pictures ini menontonnya belum seperti yang diharapkan. Tetapi film ini hati-hati, masih ada sequelnya, masih ada lanjutannya. Jadi penontonnya sampai kemarin sudah mencatat angka 208.926. Yang benar, Kopi. Iya, kuburannya dibongkar, tapi mayatnya lenyap. Siapa yang mengambilnya? Pesugihan bersekutu dengan iblis. Produksi Vigo Putra Film yang dibesut oleh Hani Saputra ini dibintangin oleh Nirina. Pesugihan bersekutu dengan iblis, juga sebuah film horor yang mencatat penonton cukup baik. Angkanya sudah mencapai angka 231.896. Belakangan ini kayak ada yang Bismillah, kunikahi suamimu. Film ini menonjolkan bintang remaja yang mulai menjadi pemeran dewasa, Syifa Haju. Syifa Haju dalam film ini bermain sebagai dokter muda yang bersedia menjadi madu atau istri kedua. Film ini angka validnya kami belum menerima, tetapi kurang lebih angkanya Bismillah kunikahi suamimu di antara angka 250.000 penonton. Khusus. Ana, astaga. Ikutin aku ya. Bismillah. Aku Film Juara bulan lalu masih berlanjut sampai bulan Maret ini. Tentu saja Waktu Maghrib, film produksi Rapi Film yang dibesut oleh si Tata Tata memang menarik penonton yang sangat banyak. Angkanya sudah menembus 2 juta penonton. Ya, karena siapapun, anak-anak terutama, dilarang keluar rumah, bermain-main di jalan atau di hutan, di tempat-tempat yang angker pada waktu menjelang maghrib, pergantian dari senja menjadi malam. Jumlah penontonnya 2.33.739. Apakah film Waktu Maghrib akan mencapai 2,5 juta? Kita tunggu laporan Jumat depan, karena masih banyak layar bioskop yang menayangkannya. Kamu kurang kongki. Dulu sana nanggung. Kok gitu sih? Nanti kalau aku diculik demet piye? Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Teman-teman, untuk Kamis yang akan datang, ada 2 film baru akan tayang di bioskop. 2 film yang tentu saja patut untuk disaksikan bersama-sama. Yang pertama, Lost Man Melati. Film ini dikerjakan oleh 2 sutradara, Mick Biluan dan Billy Christian. Ini kisah sebuah lost man yang kunon. Siapa saja yang masuk menginap di lost man itu, maka dia tidak akan keluar lagi hidup-hidup. Sebelum filmnya tayang di bioskop,
kita lihat cuplikan Lost Man Melati. Itu tuh. Saya terlahir di sebuah kegelapan. Yang kamu kenal di Lost Man ini. Film yang kedua, Iblis Dalam Darah. Film ini produksi Hell Roach. Hell ini ternyata dari nama produsernya, Helvi Kadit. Dan film ini menceritakan tentang dua saudari perempuan, kakak dan adik. Adiknya matanya hampir menderita kebutaan. Kakaknya berjuang keras mencari biaya untuk mengobati adiknya. Tetapi apa yang terjadi ketika si kakak kesurupan oleh karena darahnya kerasukan iblis? Apakah dia bisa disembuhkan? Sebelum filmnya tayang di bioskop, kita lihat cuplikan. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ